Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati. Salam, selamat pagi mitra Buana, saudara pendengar yang terkasih. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita masih dapat menikmati berkat Tuhan lewat setiap apapun yang saudara bisa alami saat ini. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita juga masih dapat diberikan kesempatan untuk mendengar mimbar agama Kristen melalui gelombang radio Buana Asri di Kabupaten Sragen ini. Dimanapun saudara berada, doa saya buat saudara, kiranya Tuhan senantiasa memelihara kehidupan saudara dan berkat Tuhan senantiasa tercurah dalam kehidupan saudara. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap nafas kehidupan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Itu semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan jika sebentar Tuhan, kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu melalui gelombang radio Buana Asri. Kiranya Tuhan memberikan kami hati yang senantiasa untuk dibentuk agar kami boleh semakin peka akan setiap suara Tuhan dalam kehidupan kami. Dan juga Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, biar kiranya Tuhan mengurapi agar setiap apapun yang hamba-Mu sampaikan itu semua berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Tema pada pagi hari ini saya beri tema mujizat besar di balik masalah. Mujizat besar di balik masalah. Jika kita ingin mengalami suatu mujizat yang besar, tidak lepas dari sebuah masalah yang besar juga. Tuhan senantiasa menyediakan berkat di balik setiap masalah kita. Tujuannya agar kita tetap percaya akan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tujuannya agar kita tetap percaya walaupun saat-saat ini kita tidak melihat. Tujuannya agar kita terus mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, agar kita lebih intim lagi dengan Tuhan. Percaya merupakan kata sederhana, namun memiliki makna yang sangat mendalam. Kata percaya itu memiliki makna yang sangat mendalam. Terkadang kita terlalu khawatir dalam kehidupan kita sehari-hari. Khawatir akan setiap masalah yang kita hadapi, khawatir akan setiap pekerjaan kita, khawatir akan setiap problema dalam kehidupan kita, baik itu di keluarga maupun dimanapun saudara ditempatkan. Kita terlalu percaya akan manusia, sehingga kita mudah kecewa ketika manusia sudah mengecewakan kita. Namun, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada dua pandangan yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari tentang kata percaya ini. Yang pertama, kita melihat dulu, baru kita percaya. Yang kedua, kita percaya, baru saya akan melihat. Artinya, dunia mengatakan bahwa kita melihat, baru kita akan percaya. Kalau kita melihat sesuatu ada di hadapan kita, kita baru akan percaya. Namun, yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mesti percaya, walaupun kita tidak melihat akan kuasa Tuhan, walaupun kita tidak mengerti akan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita belajar dari salah satu seorang dari murid Tuhan Yesus, yaitu Thomas. Thomas adalah salah satu dari murid Tuhan Yesus yang tidak mudah percaya akan opini dari orang lain, akan opini dari murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Tak heran bila Thomas tidak mudah percaya akan cerita
ketika murid-murid Tuhan Yesus melihat Tuhan yang telah bangkit daripada kematian. Menghadapi sikap Thomas ini, Tuhan tidak marah. Ia malah berkenan menyatakan diri kepada Thomas, melihat bahwa Thomas hanya mau percaya kalau membuktikan dengan sendiri dan melihat dengan mata kepalanya sendiri. Kisah dari Thomas ini memperlihatkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus memberikan perhatian juga pada orang-orang yang kritis, yang hanya mau berdiri atas fakta dan realitas. Ia juga membuat dirinya nyata dengan membiarkan Thomas berhadapan, bahkan bersentuhan dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya melalui cara yang dapat dipahami oleh Thomas. Kisah Thomas ini memberikan pelajaran bagi kita yang terlibat di dalam pelayanan untuk kita menyatakan bahwa kasih Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Dalam Yohanes 20 ayat 25 dikatakan bahwa maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya." Ada dua hambatan yang membuat kita tidak dapat melihat mujizat besar di balik setiap masalah kita. Yang pertama, dalam ayat yang 20, Yohanes 20 ayat 25 bagian A, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya." Yang pertama, yang membuat hambatan kita untuk melihat akan kuasa Tuhan, yaitu penglihatan kita lah yang menghambat itu semua. Di sini Thomas ingin benar-benar membuktikan bahwa Tuhan itu sudah mati dan sudah bangkit dengan melihat bekas paku yang ada di tangannya. Mungkin saudara saat ini sedang mengalami satu masalah yang begitu berat, sakit yang tidak kunjung sembuh, pergumulan ekonomi yang tidak menentu, sehingga saudara masih terus belum percaya sampai mujizat itu benar-benar dinyatakan dalam kehidupan saudara. Kita belajar dari kisah Thomas ini. Jangan kita melihat apa yang ada di hadapan kita, tetapi bagaimana kita melihat dengan cara pandang Tuhan dalam kehidupan kita, agar kita tetap percaya bahwa kuasa Tuhan lebih nyata daripada setiap masalah kita. Yang kedua, dalam Yohanes 20 ayat 25 bagian yang ke B, "Sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Hambatan yang kedua yang membuat kita tidak bisa melihat mujizat besar di balik setiap masalah kita, yaitu keraguan kita lah yang menjadi hambatan kita untuk percaya akan mujizat Tuhan. Kadang ketika kita berdoa, ketika kita bergumul akan segala sesuatu, tetapi kita lebih menggunakan perasaan kita. Kita lebih menggunakan hati kita, sampai kita bertanya-tanya, kenapa Tuhan serasa diam, dan kenapa Tuhan seperti tidak melakukan sesuatu dalam kehidupan kita hari ini. Jangan kita percaya, jangan kita mudah ragu akan setiap kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana kunci agar kita boleh mengalami mujizat di setiap masalah kita? Apa yang menjadi doa saudara hari-hari ini? Apa yang menjadi pergumulan saudara hari-hari ini? Mungkin banyak yang menafsirkan, banyak yang meramalkan tahun 2023 adalah tahun kegelapan. Tahun yang tidak menentu. Tahun yang penuh dengan
ketidakpastian. Tetapi pagi hari ini saudara, ketika saudara mendengar dan merenungkan firman Tuhan, ada 4 kunci agar kita tetap percaya bahwa mujizat besar boleh dinyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Kunci yang pertama, kita harus memiliki doa dengan hati yang benar. Ketika doa dengan hati yang benar akan menentukan kehidupan kita, hubungan kita dengan Tuhan. Dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16 dikatakan bahwa karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kita adalah orang-orang yang dipakai Tuhan, orang-orang yang dipilih Tuhan. Ketika kita berdoa dengan sikap hati yang benar, dengan tujuan yang benar, hanya satu, kita akan sungguh-sungguh boleh mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita berdoa dengan hati yang benar, minta Tuhan untuk menguduskan diri kita, dan kita menyampaikan setiap apapun yang kita doakan dengan penuh keyakinan, dengan iman yang sungguh-sungguh. Percayalah saudara, doa dengan hati yang benar, Tuhan akan mendengar setiap seruan doa kita. Kunci yang kedua, doa dengan kehendak Tuhan. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai dengan 15, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya, menurut kehendaknya, dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Ada sebuah ilustrasi mengenai lampu merah. Kenapa manusia membuat lampu merah di persimpangan jalan? Lampu merah manusia buat untuk mengendalikan arus lalu lintas yang terpasang di persimpangan jalan. Tempat penyeberangan, pejalan kaki, bahkan tempat arus lalu lintas yang padat sekalipun. Lampu ini yang menandakan kapan kendaraan harus berjalan dan kapan kendaraan itu harus berhenti dan terus-menerus secara bergantian. Begitupun juga doa kita. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan memberikan lampu hijau semua kepada doa kita. Maka saling bertabrakan dengan satu dengan yang lain. Yang perlu menjadi doa waktu yang Tuhan berikan buat kita adalah waktu yang terbaik, agar setiap doa yang kita naikkan itu tidak bertabrakan dengan satu dengan yang lain. Ada waktunya untuk berhenti, ada waktunya untuk berjalan. Ada waktunya untuk kita diam, ada waktunya untuk kita terus melangkah. Yang pasti adalah waktu Tuhan itu selalu yang terbaik. Kuncinya agar kita boleh mengalaminya adalah kita sabar. Ketika kita sabar dalam menanti jawaban doa kita dan kita boleh mengerti akan kehendak Tuhan dalam setiap doa kita, Tuhan senantiasa menjawab setiap seruan doa kita. Agar kita tetap mengetahui dan bagaimana kita mengetahui doa dengan kehendak Tuhan? Yang pertama, kita harus cek motivasi doa kita kepada Tuhan. Jangan biarkan ketika kita berdoa hanya untuk berpusat kepada diri kita sendiri. Kita berpusat hanya untuk keinginan kita sendiri.
Yang kedua, kita berdoa, kita harus juga merenungkan setiap firman Tuhan, agar kita tetap mengetahui kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, dengar-dengaran akan suara Tuhan. Ketika kita merenungkan setiap firman Tuhan, setiap rema yang Tuhan berikan, kita harus dengar-dengaran akan suara Tuhan. Kunci yang ketiga, agar kita boleh mengalami mujizat besar di balik setiap masalah kita, adalah doa yang meminta tanpa keraguan. Orang yang berdoa tanpa keraguan adalah orang yang dapat melihat ke depan dan dapat melihat ke atas. Artinya, orang yang berdoa tanpa ragu dengan iman yang percaya kepada Tuhan, ia akan melihat akan kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Dalam Markus 11 ayat 23-24, di sini berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Doa yang meminta tanpa keraguan artinya kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita berdoa dengan beriman bahwa Tuhan itu sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan saya dan saudara. Dasar iman kita kepada Allah adalah Allah itu setia. Allah itu dapat dipercaya. Untuk hidup dengan iman, kita perlu firman Tuhan. Untuk memahami firman itu, Allah itu adalah Allah yang pasti. Dan pasti janjinya itu digenapi dalam kehidupan kita. Ketika kita berdoa tanpa ragu-ragu, dengan iman yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan saudara saat ini, doa saya, kiranya Tuhan senantiasa mengabulkan setiap doa saudara. Kunci yang keempat, agar kita boleh mengalami mujizat besar di balik setiap masalah kita, doa yang senantiasa disertai dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur." Mungkin bagi kita mudah untuk bersyukur ketika keadaan kita baik-baik saja. Mungkin bagi kita mudah saat bersyukur dengan keadaan yang berlimpah, keadaan yang tidak ada masalah. Mungkin bagi kita mudah untuk melakukannya, tetapi sebaliknya, bagaimana jika keadaan itu tidak baik? Apakah kita masih dapat bersyukur? Di sini firman Tuhan mengajarkan agar kita jangan khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Artinya, ketika kita berdoa, apapun masalah kita saat ini, apapun pergumulan kita saat ini, kita bersyukur. Hati kita penuh dilimpahi dengan ucapan syukur. Mungkin kita bisa saja bersikap seperti istri dari Ayub. Ketika keadaan Ayub terpuruk, ketika keadaan Ayub seperti sudah terkena kutuk, ketika Tuhan mengizinkan masalah begitu banyak, begitu bertubi-tubi, sehingga kehidupan Ayub boleh mengalami hal yang menurut manusia itu mustahil, tetapi bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil.
ketika Ayub harus mengalami kehilangan harta bendanya, ketika Ayub harus mengalami kehilangan anak-anaknya, masalah yang bertubi-tubi. Bahkan di sini istri Ayub untuk menyangkal kepada Tuhan. Di sini dalam Ayub 2 ayat yang ke-9 dikatakan bahwa masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu dan kutukilah Tuhan Allahmu. Di sini Ayub masih disuruh sama istrinya, masih bertekunkah dengan kesalehanmu. Ayub dituduh oleh teman-temannya, Ayub dituduh sudah melakukan dosa sehingga Ayub harus segera bertobat. Mungkin saja kita bisa bersikap seperti ini ketika keadaan kita tidak baik-baik saja. Tetapi kita perlu merenungkan ketika keadaan tidak baik, keadaan yang sulit sekalipun, hati kita harus tetap dilimpahi dengan ucapan syukur. Di akhir kehidupan Ayub, di akhir dari cerita Ayub, Tuhan boleh memulihkan keadaannya 2 kali lipat. Bahkan Ayub sendiri boleh benar-benar mengalami satu perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ketika hidupnya benar-benar mengandalkan Tuhan, hidupnya boleh dipulihkan kembali, keadaannya boleh baik kembali. Mungkin bagi kita mudah untuk bersyukur ketika keadaan baik-baik saja. Mungkin bagi kita mudah untuk kita dapat bersuka cita ketika keadaan kita baik-baik saja. Tetapi bagaimana kalau keadaan kita tidak baik? Keadaan kita tidak menentu sehingga kita meragukan akan kuasa Tuhan. Doa saya hari-hari ini, mungkin saudara banyak keraguan, banyak ketidakpastian untuk menghadapi tahun 2023 ini, di mana tahun ini merupakan tahun yang tidak pasti, tahun yang penuh kegelapan, tahun yang penuh kesulitan, dan bahkan tahun yang penuh kesukaran. Doa saya biar kiranya Tuhan senantiasa memampukan saudara, memelihara kehidupan saudara, bahkan memberkati kehidupan saudara hari ini dan untuk selama-lamanya. Kita telah mendengar kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita boleh mengalami mujizat besar di balik setiap masalah kita. Mungkin Tuhan boleh mengizinkan sesuatu terjadi agar kita boleh terus memiliki doa dengan hati yang benar. Mungkin kita boleh mengalami sesuatu yang tidak menentu agar kita boleh mengetahui doa kita sudah dengan kehendak Tuhan atau belum. Yang ketiga, atau mungkin kita sudah mulai meragukan akan kuasa Tuhan. Tujuannya ketika kita doa dengan sungguh-sungguh, doa dengan meminta tanpa keraguan, artinya kita sudah percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan sanggup melakukan kuasanya dalam kehidupan saya dan saudara. Yang keempat, agar kita boleh mengalami mujizat besar di balik setiap masalah kita, doa kita juga harus disertai dengan ucapan syukur. Ketika kita bersyukur, berkat Tuhan senantiasa boleh mengalir dalam kehidupan kita. Sebelum itu, kita akan berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan boleh memampukan setiap pendengar yang ada dimanapun mereka berada. Mungkin saat-saat ini dia boleh mengalami satu masalah yang berat, sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, bahkan pergumulan ekonomi, pergumulan keluarga, pergumulan apapun Tuhan. Hamba-Mu pada pagi hari ini berdoa, biarlah mujizat besar di balik setiap masalah. Boleh Mitra Buana boleh
alami dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau berkati juga Tuhan setiap pergumulan-pergumulannya. Biarlah Tuhan senantiasa memampukan bahkan memelihara kehidupan mitra Buana dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa Tuhan untuk kota kami, Kabupaten Sragen, di mana saat ini kami berada. Biarlah kiranya juga Tuhan terus memakai setiap pemimpin-pemimpin yang ada, baik itu bupati beserta wakilnya, baik itu dan staf dan jajarannya Tuhan berkati. Biarlah kiranya Tuhan terus memimpin setiap program-program yang ada, biar mereka boleh memiliki hati yang senantiasa takut akan Tuhan, dan mereka boleh menjalani program-programnya dengan sungguh-sungguh hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan berkati juga Tuhan hamba-hamba Tuhan yang ada di Kabupaten Sragen ini, gereja-gereja Tuhan, bahkan umat-umat Tuhan yang ada di Kabupaten Sragen ini. Biar kiranya Tuhan Kau senantiasa memelihara kehidupan hamba-hambamu ini, bahkan gereja-gereja Tuhan yang ada di Kabupaten Sragen ini. Kiranya Tuhan senantiasa memelihara, memberkati, bahkan senantiasa terus menambah-nambahkan jumlah umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya Kau yang akan memakai setiap kami untuk menjadi suratan terbuka agar Injil-Mu boleh dinyatakan dalam kehidupan kami, dan orang-orang banyak percaya bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, kami percaya setiap firman-Mu yang sudah kami dengar itu boleh menjadi rema dan boleh menjadi kekuatan untuk kami, boleh menjalani hari-hari ini. Di balik setiap masalah kami, Tuhan senantiasa menyediakan mujizat dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami juga berdoa untuk Radio Buana Asri, di mana kami boleh mengabarkan Injil-Mu. Tuhan terus pakai setiap pemimpin yang ada, berkati setiap karyawan dan karyawati yang ada, biar kiranya Tuhan senantiasa memberkati radio ini untuk menjadi sarana di mana Tuhan senantiasa memancarkan terang kasih-Mu, bahkan berkat-Mu boleh ada untuk radio ini. Terima kasih Bapa di surga, memberkati setiap kami, biarlah kami juga boleh semakin lebih lagi mengenal Tuhan secara pribadi. Melalui setiap masalah kami boleh bergantung, boleh intim lagi Tuhan dengan Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dan kami menyerahkan doa kami dan permohonan kami ini hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Tuhan berkati, shalom. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati.